Selamat pagi, Shalom. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabarnya di awal pekan ini, di hari Senin 18 Oktober 2021? Semoga kabarnya semua baik dan sehat. Marilah sebelum kita mengawali aktivitas dan segala kegiatan di hari ini, kita mengkhususkan waktu untuk bersaat teduh. Mari kita awali dengan doa syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang empunya kehidupan kami. Kami di pagi hari ini mempersembahkan puji syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk datang kepadamu mengaturkan pujian syukur, dan kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman. Karena itulah kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami semata-mata karena karya Roh Kudus dalam diri kami. Kami sadar hidup kami banyak salah dan dosa di hadapan Tuhan dan sama. Kami mohon pengampunan-Mu. Seutuhnya doa dan pengharapan kami ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu, saudari-saudari dikasih Tuhan, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian. Pada saat ini, bacaan dari surat Ibrani 6, ayat 9 sampai dengan 12. Yang demikian firmannya, "Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah." Bapak Ibu Saudara, untuk renungan ini kami memberikan judul, Mari Terus Berharap. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup akan terus berjalan dengan berbagai rupa tantangan, pergumulan, bahkan kesulitannya sekalipun. Ada kalanya kita mungkin terperosok, seperti halnya ketika kita berjalan, kita bayangkan berjalan di tengah persawahan, di tengah pematang sawah. Karena situasi jalan yang licin, yang mungkin juga di sana ada lumpur yang becek, menyebabkan kita terpeleset, dan mungkin juga ada yang tergelincir dan jatuh di sana. Nah, tetapi karena kita menjalani kehidupan terus bergulir, terus berjalan, maka ada kalanya juga kita akan bangkit, bangun dari situasi terjatuh dan terperosok tadi untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari dikasih Tuhan, artinya kita senantiasa memiliki pengharapan bahwa dengan segala pergumulan kehidupan sekalipun tidak menyebabkan kita berhenti, tetapi berjalan terus-menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 6 ayat 9 sampai 12 yang kita baca tadi, surat Ibrani yang merupakan surat pastoral secara umum ini menyapa saudara-saudara yang kekasih. Nah, ini sebetulnya juga menjadi sebuah relasi kedekatan yang nyata, saudara-saudara yang kekasih. Namun demikian juga di dalam relasi yang dekat, yang penuh dengan kasih, di sana juga ada teguran yang mungkin terkesan keras. Dan dikatakan di sana, kami ini supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Artinya, sekalipun dengan berbagai rupa pergumulan yang ada, tapi tetap tunjukkan kesungguhan hidup
karena di sana itu ada pengharapan. Nah, sebetulnya juga kalau kita membaca di perikop-perikop sebelumnya, penulis surat Ibrani mengecam juga dengan cukup keras tentang bagaimana kehidupan penerima surat Ibrani yang adalah orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi orang percaya, seringkali masih dilimputi kekurangan dan juga kelemahan. Nah, oleh karena itulah surat Ibrani ini mendorong mereka untuk terus hidup di jalan Tuhan, terus hidup memiliki apa yang baik, yang mengandung keselamatan, dengan cara pelayanan mereka yang ditunjukkan pada orang-orang kudus, namun juga kesungguhan supaya tidak jadi lamban, tetapi dengan iman dan kesabaran mengambil bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara, di tengah kehidupan saat ini sekalipun dengan berbagai tantangannya tadi, ada yang mungkin berhenti saja, mungkin sudah terjatuh ini, saya tidak akan bisa lagi bangkit. Nah, firman pada saat ini mengajarkan kita supaya tetap sungguh dalam menjalani hidup yang menjadikan pengharapan sebagai suatu milik yang pasti. Layaknya Bapak Ibu Saudara kita menaiki sepeda, sepeda itu akan tetap dalam kondisi yang berjalan, terus tidak terjatuh ketika pedalnya terus dikayuh. Demikian pula dalam kehidupan. Ketika kita terus menjalani kehidupan dengan segala usaha yang kita lakukan, maka kehidupan itu akan terus berlanjut di dalam pengharapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama menyerahkan kehidupan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu, mengajarkan kami untuk terus punya pengharapan dalam Tuhan. Mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu, khususnya ketika kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulannya. Kami ingin menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan, sekolah, studi, pelayanan, baik di gereja maupun di tengah lingkungan kami serahkan seutuhnya di dalam pimpinan dan penyertaan Bapa. Demikian pula kami juga bersyafaat untuk kehidupan bersama kami yang masih mengusahakan untuk pulih dari situasi pandemi. Tuhan kiranya berkarya menolong kami sehingga sungguh kehidupan kami dapat pulih seperti sedia kala. Doa dan pengharapan kami ini seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Shalom.